Kalau misalnya kalau perlu tulisannya, kalau kita ingin, saya belum baca tulisannya, ya teman-teman, saya nggak tahu teman-teman sudah baca. Kalau perlu naikin lagi aja tulisannya, gitu. Dipasang lagi aja tulisannya. Gitu. Agar batas usia pensiun jadi 70 tahun dan di sana Ya, ini sudah disampaikan juga oleh Bapak Menteri Sekretaris Negara ya. Karena sebagai sebuah usulan tentu sah-sah saja, dan usulan-usulan yang baik tentu kita tampung saja. Walaupun dari pemerintah tentu akan mempertimbangkan banyak sekali hal, termasuk juga misalnya soal kaderisasi dan regenerasi ASN. Dan ke depan tentu kan pemerintah harus mempersiapkan generasi-generasi baru ASN yang mumpuni, yang akan memimpin dan mengurus negara ini. Saran kita juga Korpri berkonsultasi dengan Menpan RB dan Menteri Dalam Negeri dalam kapasitas mereka sebagai Dewan Penasehat Korpri. Jadi ada Dewan Penasehat Korpri dan itu juga bagian dari pemerintah, dan memang dalam soal usia ASN, pengangkatan ASN dan lain-lain ini menjadi ranah dari Kemenpan RB. Jadi kita sarankan mereka juga berkonsultasi dengan Kemenpan RB dan Mendagri, karena mereka juga sekaligus Dewan Penasehat dari Korpri. Gitu. Istana melihat ini hal yang urgent untuk dibahas dalam waktu dekat, Pak? Sampai saat ini belum ada pembahasan. Jadi sampai saat ini masih berupa usulan-usulan saja. Gitu. Jadi belum ada pembahasan sampai saat ini. Soal ya. Jaksa dari Serdang yang dibaca Ormas, ini kan kemarin Presiden kan telah menerbitkan perlindungan terhadap jaksa, Bang. Ini bagaimana sih, Bang? Saya hanya bisa menjawab secara umum, ya, bahwa Perpres nomor 66 tahun 2025 yang dikeluarkan minggu lalu itu merupakan bagian dari perlindungan negara terhadap jaksa. Ya, jaksa dalam menjalankan tugasnya, terutama dalam membongkar kasus-kasus yang besar, kasus kejahatan besar atau kasus korupsi yang besar, tentu menghadapi berbagai macam hal termasuk mara bahaya yang mengintai mereka. Dan dalam hal ini negara memberikan perlindungan terhadap jaksa. Ada dua institusi yang diperintahkan untuk memberikan perlindungan terhadap jaksa dan kejaksaan. Untuk perlindungan pribadi, keluarga, rumah, anak-anak para jaksa yang kemungkinan merasa terancam mara bahaya itu diserahkan kepada Kepolisian Republik Indonesia. Dan untuk institusi kejaksaan, kantor kejaksaannya, kemudian mendampingi jaksa-jaksa dalam menjalankan tugas penegakan hukum di lapangan, itu diserahkan kepada Tentara Nasional Indonesia. Jadi dua institusi ini ya, TNI dan Polri, diminta oleh Presiden untuk memberikan perlindungan keamanan terhadap jaksa dan kejaksaan. Kalau untuk urusan yang di Deli Serdang, saya belum paham apa persoalan yang sebenarnya, tapi kalau itu dalam rangka penegakan hukum, kalau dalam rangka melaksanakan tugas, mereka-mereka per saat ini harusnya sudah bisa meminta perlindungan keamanan kepada TNI maupun kepada Polri. Bang, itu berarti perlindungannya menunggu dari jaksa itu minta atau memang secara otomatis langsung diberikan, Bang, perlindungan? Ada MOU kan, harus ada permintaan dari kejaksaan karena tidak 24 jam. Jadi ada MOU antara kejaksaan dengan TNI maupun dengan polisi. Berdasarkan request itu kemudian TNI maupun Polri akan mendeploy personil mereka untuk melakukan pengamanan. Gitu. Yang lain? Ya. Mau tanya soal kemarin ada dugaan intimidasi terhadap penulis artikel opini di salah satu media online. Ini katanya mendapatkan intimidasi. Nah, dari kantor komunikasi Presiden sendiri tanggapannya gimana? Karena ada dugaan-dugaan sekarang ini kebebasan persnya semakin turun dari masa ke masa karena adanya ancaman-ancaman intimidasi. Apakah sudah diketahui siapa yang melakukan intimidasinya? Belum. Teman-teman, nanti harus kita cek ya, siapa yang melakukan intimidasi, seperti apa, bagaimana, oleh siapa. Teman-teman, yang jelas Presiden itu meletakkan perlindungan HAM dalam asta cita pertama. Jadi perlindungan penegakan HAM itu
di Astacita pertama. Dan sampai hari ini pemerintah sangat konsisten dan konsekuen menjalankan Undang-Undang Nomor 39 tahun 99 tentang HAM, begitu juga Undang-Undang Nomor 40 tahun 99 tentang kebebasan pers, dan itu semua dipayungi oleh pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945. Pemerintah sampai hari ini konsisten dengan itu. Kalau untuk kasus seperti itu, kalau dari kita tulisan-tulisan opini selama ini pemerintah tidak punya masalah, tidak punya komplain dengan tulisan-tulisan opini. Bahkan kemarin teman mahasiswa yang terlalu bersemangat membuat meme yang mungkin sudah keluar dari koridor kritik, itu pun kemudian ditangguhkan dan dijamin oleh salah satu anggota DPR untuk bisa dibebaskan, karena pemerintah lebih menginginkan yang seperti itu dibina, bukan dihukum. Kalau perlu tulisannya dinaikin lagi, nggak apa-apa. Kalau perlu tulisannya, kalau kita ingin, saya belum baca tulisannya, ya teman-teman, saya nggak tahu teman-teman sudah baca. Kalau perlu naikin lagi aja tulisannya, gitu. Dipasang lagi aja tulisannya. Gitu. Sedikit, Mas. Jadi tulisannya itu kurang lebih soal mengkritiknya tidak adanya meritokrasi di TNI dengan ditunjuknya, maksudnya di Kementerian Keuangan dengan ditunjuknya salah satu purnawirawan Letjen Jaka sebagai Dirjen Bea Cukai. Mungkin ada tanggapannya juga terkait gugatan dari UU TNI itu sendiri dan lain sebagainya. Saya tidak mau menanggapi si tulisan itu, saya belum baca tulisan itu. Tapi jika terkait dengan penunjukan Dirjen Bea Cukai misalnya di Kementerian Keuangan, yang bersangkutan sudah mengundurkan diri tanggal 2 Mei dan tanggal 6 Mei sudah keluar pemberhentian dari Presiden, pemberhentian yang bersangkutan dalam dinas keprajuritan mereka, dari dinas keprajuritan Letnan Jenderal Jaka. Jadi sekarang Dirjen Bea Cukai yang baru saja dilantik itu statusnya adalah purnawirawan, sama sipil, dan status kepegawaiannya di Kementerian Keuangan itu berarti P3K, ya, P3K yang menjabat sebagai Dirjen Bea Cukai. Gitu. Alasan juga intimidasi juga kan kepada penggugat undang-undang TNI. Ini juga seperti apa respons dari istana memastikan agar tidak diintimidasi? Ya, lagi-lagi semua dugaan-dugaan ini harus dilaporkan kepada pihak yang berwajib supaya terang benderang masalahnya, ya. Kita ingin semuanya ini terang benderang, ya, tidak hanya sekedar menjadi isu, tapi lebih baik dijelaskan, dilaporkan kepada pihak yang berwajib. Dari pemerintah, semua tindakan-tindakan yang dalam koridor hukum itu kan dilindungi oleh konstitusi. Jadi teman-teman yang menempuh jalur hukum ini bagi pemerintah sedang menjalankan peran mereka secara konstitusional, dan mereka menempuh jalur hukum di jalur yang juga dimungkinkan secara hukum, jalur itu juga dimungkinkan. Jadi pemerintah merasa sama sekali tidak ada terganggu dengan masyarakat, kelompok masyarakat, akademisi, mahasiswa yang sedang menjalankan tugas konstitusional mereka, apalagi juga menempuh jalur yang juga konstitusional. Jadi itu kita tidak punya keberatan sama sekali. Tapi untuk dugaan-dugaan yang beredar sebaiknya dilaporkan kepada pihak yang berwajib supaya terang benderang nih, siapa melakukan apa, kejadiannya seperti apa, dilakukan oleh siapa, apakah benar terkait dengan aktivitas mereka atau terkait dengan hal yang lain. Jadi sebaiknya ini dibuka terang benderang dengan cara dilaporkan kepada pihak yang berwajib. Pak, soal penunjukan Dirjen Pajak tadi, Pak, ini kan sepertinya seperti tuntutan langsung dari sana gitu ya, kayak Dirjen Jaka dan Dirjen Bimo itu sampai dipanggil langsung sama Pak Presiden. Balik lagi soal meritokrasi, dapat dari sana juga apa memang ini meritokrasi kita Kementerian Keuangan sudah berusaha, makanya di sana langsung terus. Ini juga bagian dari hak prerogatif pemerintah untuk menempatkan orang-orang yang dianggap mampu untuk menjalankan hal-hal yang diinginkan oleh pimpinan tertinggi negara kita, Bapak Presiden. Dan secara prosedur ini kan berdasarkan usulan dari Menteri Keuangan juga.
Jadi prosedurnya kan sudah ditempuh semua. Prosedur minta berhentinya sudah ditempuh, prosedur pemberhentian juga sudah ditempuh, pengusulannya oleh Menteri Keuangan. Dan untuk eselon 1A, memang surat keputusan pengangkatannya dari Presiden. Kayak deputi, di kantor saya, deputi itu surat keputusannya juga keputusan Presiden. Dirjen itu pengangkatannya keputusan Presiden. Jadi kira-kira seperti itu. Bang, ini kan dari masyarakat sipil ada surat terbuka ya Bang, kepada Pak Prabowo. Ini kalau di surat itu bilangnya bahwasanya ada masyarakat sipil yang tewas gitu di operasi militer di Papua, dan ini juga dari Komnas HAM sendiri mengonfirmasi bahwasanya orang yang dimaksud di surat itu adalah salah satu korban sipil yang tewas dalam operasi militer di sana. Nah ini bagaimana ya Bang Istana menanggapi atau dari PCO menanggapi soal ini Bang, karena kan ini surat terbuka juga ditujukan kepada Pak Prabowo gitu Bang. Saya harus baca dulu suratnya. Saya belum baca surat itu, tapi saya sarankan teman-teman juga mengkonfirmasi ini ke Kementerian Pertahanan yang mungkin lebih punya informasi. Sejauh ini saya belum bisa menjawab pertanyaan teman-teman soal itu. Bang, soal pendidikan dirjen Bang, dirjen itu kan bukannya seharusnya karir ya Bang, tapi ini apakah tidak terkesan politis Bang dengan presiden langsung dirjen baru ini Bang? Dulu kita punya Dirjen Kebudayaan, Bapak Hilmal Farid, bukan ASN. Jadi nggak apa-apa, kan ada proses bidding. Jadi sekarang dimungkinkan yang dari bukan kementerian itu untuk ikut proses bidding untuk menjadi pejabat. Atau kemudian juga kalau diusulkan oleh menteri setelah melalui proses ditetapkan oleh presiden. Tidak harus seperti itu. Tapi kalau untuk dirjen BIMO dan dirjen yang lainnya, apakah itu ada usulan dari Kementerian juga atau memang Secara prosedur diusulkan oleh Menteri Keuangan. Ada usulan dari Menteri Keuangan. Saya lupa tanggal 13 atau 14 Mei. Diusulkan oleh Menteri Keuangan. Soal pemasangan eskalator di Borobudur itu benar untuk agenda Pak Presiden. Oh, yang viral kemarin. Ini pertanyaan terakhir ya. Jadi kita mungkin negara kita, pemerintah kita, tanggal 28 atau 29 akan menerima kunjungan kenegaraan dari negara yang sangat penting, negara Perancis. Ini tentu sangat penting buat Indonesia. Setelah kemarin kita juga menerima kunjungan dari Perdana Menteri Tiongkok, negara yang juga sangat penting buat kita. Dan ada permintaan dari pemerintah Perancis, Presiden Macron ingin mengunjungi salah satu keajaiban dunia yang ada di Indonesia, yaitu Candi Borobudur. Dan untuk itu pemerintah kita menyiapkan beberapa fasilitas untuk memudahkan kunjungan Presiden Prancis ke Borobudur. Nanti beliau akan ditemani oleh Presiden Prabowo rencananya selama di sana. Dan pihak pengelola menyiapkan beberapa fasilitas untuk memudahkan kunjungan. Teman-teman harus mikirkan, ada yang sudah pernah ke Candi Borobudur, naik sampai atas. Candi Borobudur itu kira-kira ketinggiannya setinggi lantai kita ini. Kira-kira setinggi gedung 12 lantai. Ya. Jadi Presiden Prancis tentu dalam kunjungan kenegaraan waktunya terbatas. Ya. Bukan kayak kita kalau liburan ke Borobudur seharian di situ gitu. Waktunya ketat, waktunya terbatas, sehingga juga disiapkan fasilitas untuk memudahkannya agar bisa menapaki setiap lantai yang ada di tingkat yang ada di Borobudur. Pemerintah menyiapkan rem, ya, jadi semacam jalan setapak yang tidak pakai tangga untuk sampai level 4. Kemudian juga menyiapkan nanti namanya apa itu, stair lift. Stair lift itu ya kalau di rumah-rumah biasanya dipajang di pinggiran tangga untuk bawa orang untuk naik ke lantai berikutnya. Jadi dari lantai 5 ke lantai 8 mungkin nanti pakai, atau sampai lantai 7 itu nanti pakai stair lift supaya waktunya lebih efisien, supaya waktunya lebih memungkinkan. Dan nyampe di atas kan tetap dalam kunjungan kenegaraan ya. Kalau kita naik tangga ke lantai 12 ini kan keringat ngucur, dalam keadaan kecapean, bisa kusut. Nah, ini untuk lebih proper aja sebagai sebuah kunjungan kenegaraan. Nah, banyak yang
kemudian menduga bahwa apakah ini merusak cagar budaya atau tidak. Teman-teman, itu semua dibangun dengan pengawasan dari Kementerian Kebudayaan dan tidak ada paku, tidak ada bor. Jadi hanya ditaruh. Didudukan, ditaruh aja. Jadi nanti ketika misalnya itu setelah selesai, itu bisa dibongkar dengan mudah. Jadi untuk kunjungan itu lebih kepada kita mempersiapkan fasilitas yang memudahkan kunjungan Presiden Macron agar bisa menikmati keindahan dan kemegahan Borobudur secara keseluruhan. Gitu. Bang, ya. Terkait ini Bang, ormas yang merajalela sampai BMKG gitu, BMKG pun disita gitu Bang. Kalau dari Abang ini melihatnya seperti apa, dan mungkin ada arahan khususnya sih Bang dari Bapak Presiden Prabowo sendiri Bang terkait maraknya ormas yang meresahkan itu? Terima kasih Bang. Teman-teman, kita samakan istilah ya. Jangan mudah menggunakan istilah ormas, karena ormas itu banyak teman-teman. Jadi ormas itu, kalau kalian bergabung di PWI itu ormas. Kalau kalian bergabung di AIG, itu juga ormas. Nahdlatul Ulama ormas, Muhammadiyah ormas, ya, apalagi sebut aja. Jadi banyak. Yang mau diatasi oleh pemerintah itu adalah premanisme, ya, tindakan-tindakan premanisme, baik premanismenya individual, berkelompok maupun berorganisasi. Arahan Presiden adalah premanisme ini harus diatasi sesegera mungkin karena mengganggu iklim usaha. Banyak sekali investor-investor yang mau masuk ke Indonesia kemudian berpikir ulang atau kemudian merasa kesulitan karena ada tindakan-tindakan premanisme seperti ini, sehingga investor, pengusaha itu harus mengeluarkan biaya tambahan yang tidak diperlukan. Nah, kita kan mau menyederhanakan proses bisnis yang ada di Indonesia supaya apa? Usaha bisa tumbuh dengan cepat, investor-investor juga mau masuk ke sini, dan Presiden sudah memerintahkan aparat penegak hukum untuk melakukan kajian tindakan sesegera mungkin supaya aksi premanisme ini bisa dihilangkan. Lagi-lagi saya ingin mengatakan pada teman-teman, jangan terlalu mudah menggunakan istilah ormas. Karena ormas ini ada undang-undangnya, mereka dibolehkan untuk berdiri, dan banyak sekali ormas. Kalau kita menggunakan istilah ormas, maka kita akan memukul rata, ya, semua organisasi yang sebagian besar itu tidak melakukan premanisme. Saya sudah sampaikan tadi contoh-contoh organisasi, jadi kita tidak lagi menggunakan kata-kata ormas, tapi menggunakan istilah premanisme. Saya rasa cukup. Terima kasih. Pak, terkait dengan tamu negara juga, ini kan juga beberapa negara sudah menyatakan komitmen untuk mengambil diri sendiri ya. Tapi sejauh ini komitmennya belum ada realisasi juga. Sebenarnya kalau misalnya dari pemerintah sendiri yang mendorong komitmen sendiri, apa enggak? Dan komitmen itu bentuknya seperti apa sih? Apakah dari dana, makanan, atau pelatihan? Dan juga terkait makan bergizi gratis ini kan juga dikatakan sebagai multiplier efek juga ya. Nah, tapi sampai sekarang justru pertumbuhan ekonomi juga belum memperlihatkan keadaan yang baik, ini masih di bawah 5% juga. Kira-kira misalnya dari istana Gini, seperti apa? ini pertanyaan terakhir, betul ya? Iya. Jadi teman-teman, untuk MBG, ya, pemerintah akan bersandar pada kekuatan sendiri. Pemerintah sudah menyediakan dana full untuk target MBG tahun ini. Kalau ada bantuan dari negara lain, alhamdulillah. Kalau tidak ada bantuan, pemerintah akan jalan terus karena dananya sudah memadai dan sudah ada. Nah, selama ini memang banyak sekali negara yang memberikan apresiasi karena Indonesia dalam waktu yang cepat bisa menyelenggarakan program makan bergizi gratis dalam jumlah yang cukup masif. Ya, dalam jumlah yang cukup masif. Ini tentu membuat kegaguman dari banyak negara. Beberapa negara sempat menyampaikan akan memberikan bantuan seperti Tiongkok waktu itu. Ada juga dari Bill Gates yang ingin memberikan pendampingan untuk suplemen, untuk makanan tambahan. Tapi itu kan sifatnya bonus, ya. Seandainya mereka ingin membantu, kita akan terima dengan tangan terbuka. Seandainya pun tidak, kita akan tetap berjalan dengan
kekuatan kita sendiri. Nah, nanti komitmen-komitmen bantuan ini tentu akan di-follow up oleh kementerian dan lembaga terkait, terutama Badan Gizi Nasional. Sampai di mana follow up-nya, mungkin saya harus cari tahu dulu ke Badan Gizi Nasional. Kira-kira begitu. Ya. Terima kasih teman-teman. Terima kasih kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Semoga minggu depan sudah bisa di atas ya. Dengan ruangan yang lebih